Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nurika di channel Nurika Oktaviani. Hari ini kita akan belajar bersama latihan soal penilaian akhir semester ya, pas semester 1 tahun pelajaran 2023-2024 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Nah, anak-anak, ini adalah soal untuk yang Romawi pertama, Romawi 1. Pilihlah huruf A, B, C, atau D sebagai jawaban yang paling benar. Oke, kita baca terlebih dahulu soalnya. Nomor 1. Perhatikan pernyataan yang terjadi pada fase pembelahan meiosis berikut. 1. Membran inti mulai rusak. 2. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. 3. Terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. 4. Membran inti terbentuk kembali. 5. Terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Pernyataan yang tepat untuk fase telofase 2 dinyatakan pada nomor. Jawaban yang tepat adalah D, 4 dan 5. Jadi membran inti terbentuk kembali, kemudian terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ini adalah jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kantong di dalamnya terdapat testis dan berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma adalah A. Uretra, B. Skrotum, C. Vas deferens, D. Epididymis. Jawabnya adalah B. Skrotum. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Organ penghasil sel telur ditunjukkan oleh nomor berapa, Nana? Jawabannya nomor 3. Sel telur adalah organnya yang ini ya, yang sebelah sini ya. Berarti jawabannya adalah B3. Soal nomor 4. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut A. Ovulasi, B. Fertilisasi, C. Implantasi, D. Menstruasi. Jawabannya adalah C. Implantasi. Soal nomor 5. Zigot terbentuk akibat sel telur dibuahi oleh sperma. Peristiwa dibuahinya sel telur oleh sperma disebut A. Menstruasi, B. Fertilisasi, C. oogenesis, D. Ovulasi. Jawaban yang tepat adalah B. Fertilisasi. Soal nomor 6. Dari hasil pemeriksaan kesehatan organ kewanitaan diperoleh data sebagai berikut. 1. Terdapat cairan berwarna putih kekuningan pada bagian organ reproduksi wanita. 2. Cairan tersebut bersifat kental dan berbau tidak sedap. 3. Cairan tersebut dapat menyebabkan rasa gatal pada organ reproduksi wanita. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa orang tersebut menderita penyakit A. Sifilis, B. HIV atau AIDS, C. Keputihan, D. Herpes. Jawabannya yang benar adalah C. Keputihan ya. Jadi ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda wanita yang mengalami keputihan. Soal nomor 7. Perhatikan ciri-ciri perkembangbiakan pada tumbuhan berikut. 1. Individu baru terjadi sebagai hasil pembuahan. 2. Individu baru terjadi dari salah satu bagian tubuh induknya. 3. Mewarisi semua karakteristik sifat dari satu induk. 4. Melibatkan alat-alat kelamin. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ditunjukkan oleh nomor. Ingat ya, di sini generatif. Maka jawabannya adalah 1 dan 4. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan gambar perkembangbiakan pada tanaman berikut. Perhatikan ya, ini adalah gambar tanaman stroberi. Perkembangbiakan tanaman pada gambar di atas dilakukan dengan cara A. Stolon, B. Rizoma, C. Tunas adventif, D. Merunduk. Jawaban yang tepat adalah A. Stolon. Selanjutnya soal nomor 9. Data percobaan perkecambahan pada tanaman. Oke, ini ada data, kemudian kita langsung ke pertanyaannya.
Dari hasil percobaan tersebut, biji yang direndam air tidak mengalami perkecambahan karena biji tidak direndam air. Nah, tidak mengalami perkecambahan. Kenapa? Alasannya karena A. Tidak mendapatkan cahaya, B. Tidak mendapatkan oksigen, C. Kurang lembab, D. Temperatur terlalu tinggi. Jadi sini ada perlakuan pada cambah. Biji dibiarkan di wadah, biji direndam air, biji di atas kapas basah. Nah, pertanyaannya adalah biji yang direndam air. Berarti kita fokus kepada yang kedua. Biji direndam air, biji membesar tetapi tidak berkecambah. Kenapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena dia tidak mendapatkan oksigen. Maka jawabannya nomor 9 adalah B. Selanjutnya soal nomor 10. Tasya mengamati bunga di halaman sekolah. Ternyata bunga tersebut memiliki ciri ukurannya besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dan mahkota berbentuk trompet. Dilihat dari ciri-cirinya, maka bunga tersebut penyerbukannya dibantu oleh A. Angin, B. Kelelawar, C. Air, D. Burung. Jawabannya adalah D. Burung ya, karena di sini mahkotanya berbentuk seperti trompet. Itu dibantu oleh burung untuk penyerbukannya. Selanjutnya soal nomor 11. Perhatikan gambar hewan berikut ya. Cara perkembangbiakan hewan di samping adalah A. Fragmentasi, B. Partenogenesis, C. Tunas, D. Membelah diri. Jawabannya adalah C. Tunas ya. Ini jawabannya tunas. Oke. Soal nomor 12. Hewan berikut yang tergolong ke dalam hewan ovovivipar yaitu A. Ayam dan ikan, B. Kadal dan kucing, C. Kadal dan ular, D. Ikan dan kambing. Jawaban yang tepat adalah C. Kadal dan ular. Selanjutnya, soal nomor 13. Perhatikan pertumbuhan dan perkembangan hewan berikut. Dari pengamatan hewan pada gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut tergolong ke dalam A. Metamorfosis sempurna, B. Metamorfosis tidak sempurna, C. Metagenesis, D. Tidak terjadi metamorfosis. Jawabannya adalah A. Metamorfosis sempurna. Ini adalah gambar nyamuk ya. Selanjutnya nomor 14. Teknologi perkembangbiakan yang dapat dilakukan pada hewan yaitu A. Kultur jaringan, B. Inseminasi buatan, C. Vertikultur, D. Hidroponik. Jawabannya adalah pada hewan yaitu adalah inseminasi buatan. Jadi yang bisa dapat digunakan perkembangbiakan pada hewan itu adalah inseminasi buatan. Soal nomor 15. Molekul pada materi genetika yang mendasari pewarisan sifat makhluk hidup yaitu A. Asam nukleat, B. Asam asetat, C. Asam sulfat, D. Asam amino. Jawabannya adalah asam nukleat. Jawabannya ini B ya. Nomor 15 jawabannya A, maaf. Asam nukleat. Soal nomor 16. Pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah A. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel. B. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di luar inti sel. C. Kromosom menggulung di dalam DNA di luar inti sel. D. DNA dan kromosom tidak berhubungan tapi sama-sama berada dalam inti sel. Kira-kira jawabannya apa Nana yang benar? Yang benar adalah A. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel ya. Selanjutnya nomor 17. Pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Mendel adalah A. Gen berpisah secara acak saat fertilisasi, B. Gen bertemu secara acak saat fertilisasi,
C. Gen berpisah secara acak saat pembentukan gamet. D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Kira-kira jawabannya benar adalah D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Selanjutnya, soal nomor 18. Sel tubuh manusia mempunyai 46 kromosom, maka jumlah kromosom kelamin manusia yaitu A. 12 buah, B. 23 buah, C. 46 buah, D. 92 buah. Jawabannya adalah D. 92 buah. Nomor 19. Pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan cara A. Perkawinan silang, B. Penanganan hama, C. Melakukan pergiliran tanaman, D. Manipulasi lingkungan hidup. Jawabannya adalah supaya tanamannya bagus, maka kita harus mengapain? Yaitu penanganan hama. Jadi hamanya harus kita tangani supaya hasilnya bagus. Soal nomor 20. Dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusunan genetik mereka adalah A. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ayah. B. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ibu. C. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari sang ayah dan ibu. D. Bayi laki-laki mewarisi sifat dari ayah dan bayi perempuan mewarisi sifat dari ibu. Jawaban yang tepat adalah A ya. Jadi, bayi kembar tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ayah. Baik anak-anak, itu tadi adalah 20 latihan soal mata pelajaran IPA kelas 9 pada latihan soal penilaian akhir semester ya. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Sukses selalu anak-anak. Jangan lupa tetap belajar dan saksikan tunggu dan video-video selanjutnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Silahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.